Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Kahar, nomor induk mahasiswa 20051204026 dari S1 Teknik Informatika 2020B, Universitas Negeri Surabaya. Saat ini saya akan menjelaskan tentang subnetting. Subnetting merupakan teknik memecah atau membagi network, di mana hasilnya adalah menghasilkan subnetwork yang lebih kecil. Subnetting ini hanya dapat dilakukan pada kelas A, B, dan C. Subnetting yang dilakukan mengurangi jumlah maksimal host dalam setiap networknya. Dan untuk sebagian host ID digunakan dalam membuat ID tambahannya. Kemudian berikut adalah praktikum subnetting pada Cisco Packet Tracer. Di sini pertama kali yaitu buat 6 buah PC dengan nama PC 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian 2 buah switch PT, kemudian 1 buah router PT. Lalu sambungkan dengan kabel otomatis pada setiap device-nya seperti berikut. Jadi di sini pada switch 0 memiliki subnet yaitu PC 1, 2, 3. Kemudian switch 1 memiliki subnet PC 4, 5, dan juga 6. Sekarang kita beralih ke router. Router di sini secara simulasi sama persis dengan router fisik. Bisa dinyalakan dan juga dimatikan. Berikut tampilannya. Kemudian kita konfigurasikan. Di sini terdapat interface Flash Ethernet 0 dan juga Flash Ethernet 1. Di sini sudah tertampil mana yang FA0 dan juga mana yang FA1. Lalu nyalakan keduanya dan tunggu hingga menghijau dua-duanya. Selagi menunggu, kita setting IP untuk masing-masing PC-nya. Di sini menggunakan 192.168.1.1. Untuk subnet mask, di sini menggunakan desimal karena di Cisco dan juga Windows menggunakan tipe desimal, sedangkan untuk yang tipe CIDR digunakan pada mikrotik. Subnet mask diisi dengan 192 karena merupakan konversi dari /26. Kemudian pada PC 1 kita tambahkan default gateway-nya yaitu 192.168.1.10. Mengapa 10? Karena gateway ini terdapat di switch 1 atau artinya switch 1 sama seperti lab 1 terdapat di antara 0 hingga 63. Maka dari itu mengambil di sela-selanya yaitu di gang 10. Kemudian atur untuk yang selanjutnya. Di sini sama 192 semua. Untuk yang PC kedua juga memakai default gateway, yaitu 10 karena masih di dalam lab 1 atau switch yang pertama. Untuk PC 3 di sini tidak memakai default gateway. Subnet mask tetap sama semua. Lalu beralih ke lab 2 atau switch yang kedua. IP untuk PC 4. Nah, di sini kan lab kedua. Maka dari itu IP address-nya dimulai dari 65. Subnet mask tidak berpengaruh, jadi tetap sama 192. Default gateway-nya menggunakan 100 karena terdapat di lab 2. Dan gang yang ada di lab 2 di sini di antara 64 hingga 127. Kita isikan 100. Untuk PC 5 tidak menggunakan gateway. IP address-nya 66.
Dan untuk PC yang ke-6 juga tidak menggunakan gateway. IP address 67. Kemudian yang dilakukan selanjutnya adalah kita lihat routernya. Kabelnya sudah hijau dua-duanya. Tandanya bahwa sudah on untuk kedua kabelnya. Kita setting IP di konfigurasi interface masing-masing flash Ethernet 0 dan juga 1. IP address-nya untuk flash Ethernet 0 diisikan 10. Karena pada sisi kiri itu adalah menunjuk ke lab 1. Maka menggunakan 10. Subnet mask 192. Kemudian untuk flash Ethernet 1 menggunakan IP address 100 karena menghadap ke lab 2. Subnet mask tetap sama. Nah, kemudian kita simulasikan untuk protokol ICMP-nya. Di sini event list filternya penuh. Agar tidak terjadi banyak proses di sini, maka kita show none, kemudian edit filter, dan hanya berfokus pada protokol IPv4 yang bernama ICMP. Kemudian add simple PDU atau kirim paket yang pertama kita coba adalah dari PC1 ke PC3. Kita coba. Dari PC1 ke switch, kemudian ke PC3. Nah, untuk dari PC1 ke PC3 ini masih tetap dalam satu switch atau masih dalam lab 1, sehingga berjalan dengan lancar. Kemudian dapat dikembalikan ke PC1 pengirimnya tadi dan berhasil. Karena masih tetap dalam satu lab, maka berjalan lancar. Nah, kemudian delete. Kita coba selanjutnya untuk PC1 ke PC4. Kita play. PC1 ke switch. Nah, PC1 ini kan tadi memiliki gateway. Maka jika dalam lab 1 tersebut tidak ditemukan PC tujuan, maka bisa dilanjutkan dari gateway ke router. Karena tidak ditemukan alamatnya di lab asal. Nah, di sini terdapat tanda silang. Pada percobaan pertama wajar jika gagal. Dapat kita ulangi lagi. PC1 ke PC4. Ke router. Kemudian ke switch yang kedua atau lab kedua. Dan berhasil masuk ke PC4. Di PC4 tersebut juga memiliki gateway. Maka dengan adanya gateway tersebut, PC4 dapat mengembalikan pesannya ke PC1. Ke switch, kemudian ke router, kembali ke switch, pengirimnya, dan berhasil diterima oleh PC1 yang merupakan pengirim asal. Nah, kesimpulan dari percobaan kedua ini, jika ada gateway, maka dapat mengirim maupun mengembalikan. Sama-sama terdapat gateway di kedua PC tersebut. Percobaan ketiga, dari PC2 ke PC5. Dari yang kita ketahui, PC2 memiliki gateway. Maka PC2 ini tahu alamat dengan meneruskan dari gateway. Ke router, mari kita ulang lagi. Dari 2 ke 5. Jalan ke router. Nah, dari sini berhasil diterima oleh PC5.
Namun dari PC5 tidak dapat mengembalikan ke pengirim asal dikarenakan PC5 ini tidak memiliki gateway. Maka tidak terdapat informasi alamat dari pengirim tadi. Alhasil tidak dapat mengembalikan pesannya. Kemudian percobaan keempat dari PC3 ke PC6. Untuk percobaan pertama saja sudah tidak bisa. Mengapa? Karena PC3 ini tidak memiliki gateway yang memiliki informasi lab sebelah. Dan PC6 pun juga tidak memiliki gateway. Maka hasilnya tidak ada timbal balik sama sekali dalam kedua PC tersebut karena tidak saling mengetahui alamatnya. Kita delete. Kemudian untuk percobaan selanjutnya yaitu kita melakukan tracing kembali ke real time. Lalu pada PC1 kita buka CMD-nya atau command prompt. Kita lakukan tracing yaitu dengan mengetik tracer diisikan IP address PC tujuannya. Misalnya untuk PC3 itu 92.168.1.3. Enter. Nah, di sini tracing route ditemukan secara langsung. Mengapa? Karena mereka masih dalam satu lab yang sama. Kemudian untuk yang kedua dari PC1 ke PC4. Bagaimanakah hasilnya? Kita coba 192.168. Untuk PC4 terdapat di lab 2, maka IP address-nya dimulai dari 65. Nah, di sini ditemukan namun tidak secara langsung. Ada rute yang dilewati terlebih dahulu. Dari PC kedua, dari PC ke-1, beralih ke switch, yaitu ke IP address 10, kemudian ke router, dan sampai di tujuan yaitu IP 65 atau PC4. Di sini dapat ditemukan karena adanya gateway pada kedua PC. Kemudian percobaan selanjutnya dari PC2. Kita tracing ke PC5. PC5 memiliki IP address 192.168.166. Di sini ditemukan, namun tidak dapat dikembalikan. Mengapa? Karena pada PC2 sendiri, dia memiliki gateway. Artinya memiliki alamat dari yang dituju. Namun, dari PC5 tersebut tidak memiliki alamat dari PC2, sehingga tidak jika dikembalikan tidak akan sampai pada PC2. Di sini muncul request timeout dan akan berulang maksimal hingga 30. Hasilnya tetap sama seperti percobaan di simulasi tadi. Dan yang sekarang dari PC3 ke PC6. Jika tujuannya PC6, maka IP address-nya adalah 192.168.167. Di sini mulai dari 1 pun tidak akan ditemukan. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena sama seperti tadi pada simulasi yang sebelumnya. Dari PC3 sendiri tidak memiliki gateway, maka tidak akan sampai kepada alamat yang dituju. PC6 tersebut ada di lab sebelah. Kemudian pada PC6 sendiri juga tidak dapat mengembalikan karena tidak memiliki gateway juga. Sehingga pada tracing dari 3 ke 6 tidak dapat dilakukan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.